Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya saya uh, mengerjakan ini, saya sudah mendapatkan hasilnya. Saya cuma ingin menjelaskan. Uh, Pertama, apa bikin program aplikasi Java yang apa untuk ini kan, untuk apa ini golongan apa gaji karyawan, program sederhana ya. Pertama-tama udah jelas apa bikin kelasnya dulu, kita masuk ke kelas main, terus tampilkan apa untuk menampilkan masukan golongan itu. Tipe datanya ada char golongan ini termasuk tipe data primitif, char itu karakter. Sedangkan itu kalau nggak salah tuh uppercase ini itu apa case yang untuk berubah-ubah. Nah, chart ini mengambil variabel pertama. Contoh, apa saya mau mengambil variabel kan pilihannya kan ada A, B, C, apa golongannya kan ada A, B, C. Nah, kalau misalkan saya masukin golongan A, ya berarti bakal bakal ini karena catatan ini untuk apa mengambil variabel yang pertama, sedangkan untuk uppercase ini nanti ada perubahan. Seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk sistem outprint masukkan apa kita tampilkan juga jam lembur. Jam lembur itu ada 1, 2, 3 ya, kurang lebih sama. Nah, ini integer ya, integer int itu kalau nggak salah itu pengertian int, lupa aku ya kan, integer ya. Jadi apa int itu ya bilangan bulat lah, nggak ada ini, nggak ada apa untuk apa untuk tipe data ini tidak ada desimalnya lah. Sedangkan ini yang presentasi lembur memakai double itu karena apa membutuhkan angka desimal seperti itu. Nah, kita balik apa kita menggunakan operator apa if else yang tadi apa ini. Nah ya, uh, kita menggunakan statement if dengan kasus ini. Nah, pertama apa karena kita punya golongannya banyak, jadi kita tidak punya harus menggunakan if. Nah, if ini tuh pertama if golongan kalau hasilnya apa di input golongannya itu sama dengan A, ya sama dengan A persis A, nah, bakal keluar gaji pokoknya itu 5 juta. Sedangkan apa else if ini jika jika tidak kita tidak masukkan golongan A, berarti kita masukkan golongan B. Nah, golongan B ini kan karena sudah di tugas ini kan udah diberitahu apa input-inputnya apa golongan B gajinya sekian, golongan C sekian, golongan A sekian. Nah, karena saya bikin tiga tiga apa statement if else if sama else if. Jadi A untuk yang pertama kalau misalkan bukan golongan A berarti golongan B, kalau bukan lagi berarti golongan C. Tetapi kalau misalkan tidak dari ketiganya, saya menampilkan golongan tidak ada. Di sini sistem out print in. Print inilah pokoknya saya menampilkan golongan tidak ada. Sedangkan untuk apa? Untuk ini kan untuk gaji pokok. Ini untuk kan gaji pokok. Sedangkan untuk jam lembur itu kan juga sudah ditetapkan kan sama Bapak kan. Jadi ada jam lembur 1, jam lembur 2, jam lembur 3, jam lembur 4 sampai jam lembur lebih sama dengan 5. Nah, jika apa sama balik lagi saya menginput
apa if jika sama persis jam lembur 1, maka kita mendapatkan persentase lembur 0,30 sesuai di ini 30%. Sedangkan untuk else if jam lembur kedua kita mendapatkan 0,32. Kenapa ini angka apa sih operasionalnya sama dengan dan apa sih bahasanya ya? Eh, ya sama dengan pokoknya ini tuh sama dengan tuh harus jam lembur itu inputnya harus benar. Nah, sedangkan ini bukan termasuk variabel ini gitu, itu termasuk apa ya? Bisa dibilang itu hasilnya lah, apa sih datanya lah. Ya kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau kalau salah. Nah, intinya saya ini sama dengan satu nggak persentase lemburnya 0,30 atau 30%. Karena didesimalkan kan menjadi 0,30, 0,3. Sedangkan untuk jam lembur 2 desimalnya menjadi 0,32, yaitu dari 32%. Nah, sedangkan untuk jam lembur 3 34%, jam lembur 4 36%, jam lembur lebih dari 5 maka 38%. Jadi kalau lebih sama dengan ya, benar kan? Lebih sama dengan artinya ya lebih besar atau sama dengan, iya lebih besar atau sama dengan, misalkan ada jam lembur 6 nih, 6 jam kita jam lembur, ya persentase lemburnya tetap 0,38 karena di sini sudah diinput lebih dari angka 5 ini, lebih dari angka jam lembur 5 ini, berarti hasilnya tetap bakal 0,38. Namun jika tidak, jika semisal jam lemburnya kurang dari 0, maka di sini saya memutuskan untuk menampilkan hasil atau menampilkan tidak ada jam lembur, atau sebenarnya bisa error apa tapi saya menginput tidak ada jam lembur begitu. Nah, persentase lemburnya 0,0. Nah, ini lalu kan kita disuruh untuk kita kan disuruh menampilkan output, tampil ke layar jumlah penghasilan gaji lowongan plus gaji lembur, jumlah penghasilan dan gaji lembur. Nah, gaji lembur kita kan dapatnya dari penghasilan gaji pokok dan dikali ke persentase lembur. Nah, ya kayak gitulah, gaji pokok dan persentase lembur, karena kan emang input di awal kan bukan udah jadi gaji pokok sendiri, persentase lembur sendiri. Nah, jadi di sini saya membuat tipe data integer karena bilangan bulat, bukan desimal. Di gaji pokok dikali gaji persentase lembur. Di sini sistem out saya menampilkan gaji lembur dalam artian ini saya saya publikasikan saya deklarasikan gaji lembur titik 2 karena ini ada operator ini saya tambahkan gaji lembur. Kenapa titik petik 2-nya di dalam gaji lembur tidak masuk di petik di tanda kutip 2, karena gaji lembur ini sebagai template untuk mendeklarasikan. Jadi karena gaji lembur ini belum ada hasilnya, gaji lembur ini belum ada hasilnya. Oh iya, karena gaji lembur belum ada hasilnya, sedangkan inputan tipe data gaji lembur ini berupa angka, bukan berupa tulisan, bukan berupa string, tulisan atau apa itu. Makanya saya mendeklarasikan ada ini menjadi gaji lembur, karena untuk menampilkan gaji lembur sedangkan
plus gaji lembur ini adalah angka atau hasil dari perkalian gaji variabel gaji pokok dan dikali persentase lembur. Seperti itu, Pak. Nah, jangan lupa titik dua koma. Sedangkan untuk gaji lembur kan sudah kita kita ini. Sedangkan untuk total penghasilan kurang lebih sama. Jadi saya menggunakan integer lagi karena bilangan bulat. Karena bilangan bulat dan tidak ada bilangan desimal. Saya dibilang seperti itu. Jadi saya memberikan gaji pokok variabel total penghasilan ini adalah variabel gaji pokok ditambah variabel gaji lembur. Nah, karena rumusnya seperti ini, jadi saya langsung sistem out ini untuk menampilkan. Balik lagi ini untuk kenapa petik 2-nya di dalam total penghasilan itu karena saya ingin mendeklarasikan, karena kan variabel total penghasilan ini udah bersifat integer, yang angka balik lagi seperti yang di atas, sedang jadi berupa angka kan, berupa bilangan bulat atau bilangan asli apalah itu. Sedangkan dalam ini kenapa ada di petik 2 ini, karena ya kita untuk menuliskan jadi menampilkannya total penghasilan plus, karena ini dikeluar dari total penghasilan berarti gaji pokoknya tidak ada, plus ini hanya berupa spasi. Ini ya intinya nanti hasilnya itu total penghasilan angka begitu. Ada kata-kata total penghasilan. Saya coba run ya, Pak, di sini. Contoh, aku masukkan golongan D. Jam lembur 0. Gaji lembur 0, total penghasilan 0. Kenapa ini hasilnya golongan tidak ada karena emang di sini saya tidak menginput golongan D. Ya kan? Maksudnya ini nih di sini nih else if, bukan else if sih, lebih ke jika maka. Nah, kalau misalkan ini kan nggak ada jikanya juga kan, berarti ya cukup sampai golongan C, jadi golongannya tidak ada untuk golongan D. Dan jam lembur 0, nah saya kan bilang tadi ini if jam lembur 0 itu tidak ada jam lembur. Nah, berarti tidak ada jam lembur ya berarti persentase lemburnya ya 0 gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini total penghasilannya 0, gaji lembur 0. Oh salah, ini di sini aja dah. Nah, kita coba ulang ya biar lebih kelihatan rapi. Nah, semisal saya mau menginput golongan A jam lembur 1, hasilnya seperti ini, Pak. Total penghasilan, gaji lembur, karena tanpa ini tidak perlu ada karena kita udah ada input kita udah memasukkan variabel golongan A ini, ya bukan variabel siapa ya, kita udah menginput golongan A ini, maka kita tidak akan menampilkan golongan tidak ada atau golongan ada, karena setelah proses if ini kita bakal langsung lanjut ke sini. Kenapa ini? Karena di posisi ini tuh kenapa harus ada sistem print golongan tidak ada tuh, karena jika kita menginput golongan yang tidak ada di database ini atau bisa dibilang codingan ini, itu berarti ya bakal menginput ini begitu kurang lebih, Pak. Ya sekian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.